Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up, 'cause we already lost, addicted to the rush. I never meant to fall, all I wanted was a touch of artificial love. We just make it up, 'cause reality. Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Budi Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview Honda Vario 125 terbaru 2023, tipe paling murah yaitu tipe CBS warna merah yang dibanderol di harga 23 juta pas untuk OTR Bogor. Jadi harganya ini sama persis atau setara dengan Honda Scoopy keyless. Oke, langsung saja kita bahas seputar fitur, spesifikasi, dan detail tampilan yang dihadirkan. Oke, seperti biasa kita akan bahas dari bagian depan terlebih dahulu. Jadi di bagian batok kepalanya di sini menggunakan paduan dua warna. Untuk batok utamanya menggunakan warna hitam doff ya, bahannya plastik halus, dipadukan dengan merah glossy di bagian tengahnya. Jadi menyerupai visor. Desainnya sendiri tidak bisa diragukan, sangat sporty. Jadi terdapat beberapa lekukan-lekukan dan sudut yang sangat tegas. Jadi di bagian tengahnya terdapat seperti coakan ya, seperti ini. Kemudian dibalut dengan striping bertuliskan Honda berwarna putih. Nah, di bagian handle rem kanan kiri menggunakan warna hitam doff. Tidak lupa di bagian handle rem sisi sebelah kiri terdapat tuas pengunci rem yang akan membantu mengunci rem kalian ketika berhenti di tanjakan atau di turunan. Lanjut ke bagian bodi bawahnya. Untuk bagian dasinya di sini menggunakan warna full hitam doff. Untuk desainnya sendiri mirip dengan di bagian visornya atau bagian batoknya. Jadi ada coakan di bagian tengahnya seperti ini. Kanan kirinya desainnya lancip. Nah, untuk dudukan plat nomornya menjadi satu dengan dasinya. Jadi bahannya plastik ya, bukan besi kawan-kawan. Nah, di area bodi depannya hingga ke bagian sampingnya full menggunakan warna merah glossy yang menyala, jadi mengkilap ya. Untuk area depannya polos sama sekali, tidak ada balutan stripping kawan-kawan. Nah, untuk bagian headlampnya sudah menggunakan LED dengan desain yang terpisah antara bagian kanan dan kirinya. Total terdapat 4 klaster. Jadi di bagian sebelah kiri ada 2 klaster, di bagian sebelah kanan ada 2 klaster. Sedangkan untuk bagian pemisahnya di bagian tengahnya di sini menggunakan bahan plastik kasar hitam doff. Nah, di bagian atas headlampnya di sini terdapat DRL yang ditarik dari bagian bawah hingga ke bagian tengah sini. Sisanya di bagian atasnya digunakan untuk sen yang juga sudah LED. Nah, di bagian sennya untuk mikanya sendiri terdapat motif seperti berlian ya, bintik-bintik seperti ini yang menambah kesannya semakin terlihat mewah dan elegan. Ditambah di bagian atas DRL-nya ini ada beberapa garis ya, ada total 5 titik yang menambah kesannya juga terkesan lebih elegan. Nah, kita lanjut ke bagian fairingnya. Di bagian fairingnya di sini untuk desainnya menurut saya sporty ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk bagian atasnya ini terdapat seperti lekukan. Kemudian mundur ke belakang, ada lekukan lagi di bagian belakang, ditarik hingga ke bagian bawah. Hanya sebatas tengah ini saja untuk warna merahnya. Sisanya di bagian bawahnya hingga ke bagian undercowl, full dek bawahnya sini menggunakan plastik kasar hitam doff. Nah, di bagian bodi sampingnya atau fairingnya terdapat balutan stripping Honda warna putih, kemudian ada beberapa paduan warna di sini ya, seperti warna putih, warna merah, abu-abu, dan hitam. Kemudian ada layer di bagian tengahnya menggunakan bahan plastik kasar. Di bagian layernya ini dia bolong, jadi tembus hingga ke bagian belakang kawan-kawan. Nah, lanjut ke bagian fendernya. Di bagian fendernya di sini full menggunakan warna merah glossy dan polos, sama sekali tidak ada balutan stripping. Untuk suspensi depannya menggunakan teleskopik, dicat menggunakan warna full hitam doff, merek Showa ya. Nah, di bagian disnya, untuk disnya sendiri di sini menggunakan tipe wave. Jadi terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Kaliper menggunakan Tokiko 1 piston. Nah, velg yang digunakan di sini adalah 5 palang yang terdapat lubang-lubang di bagian tengahnya. Jadi untuk bagian kaki-kaki sendiri, di bagian velg, kemudian di bagian disnya ini menggunakan velg dan dis Honda Vario 150. Sekarang dipasang di Vario 125. Jadi kaki-kakinya ini Vario 150 banget kawan-kawan. Nah, untuk ban depannya menggunakan 90/80. Ringnya 14, sudah tubeless tentunya. Nah, sekarang kita naik ya ke bagian kokpitnya. Nah, di bagian kokpitnya untuk bagian speedometer dari pertama kali Vario 125 LED hingga ke versi terbarunya ini sama sekali tidak ada perubahan. Jadi menggunakan digital yang desainnya kotak memanjang. Di bagian atasnya terdapat beberapa indikator seperti sen kanan kiri, kemudian ada lampu jarak jauh, engine check, kemudian ada indikator aki.
Kemudian ada garis di bagian atasnya, warna putih seperti ini. Nah, untuk bagian tepinya, ini full menggunakan bahan plastik kasar hingga ke bagian batok belakangnya. Tidak lupa terdapat logo Honda 3D di bagian tengahnya. Kemudian ada 2 tombol di bagian kanan dan kiri, select dan set yang berfungsi untuk mengatur beberapa menu yang ada di bagian speedometernya. Nah, di bagian frame sampingnya sini menggunakan warna merah glossy yang menjadi satu dengan visor depannya. Jadi dia mundur ke belakang seperti ini kawan-kawan. Lanjut kita bahas tombol-tombol yang ada di bagian stangnya. Jadi di sisi sebelah kiri ada lampu jarak jauh, jarak pendek, kemudian ada klakson dan sein. Di sebelah kanan karena ini yang versi standar atau versi CBS belum tersedia ISS. Jadi di bagian sisi sebelah kanan hanya terdapat tombol starter saja. Turun lagi ke bagian dashboardnya. Di bagian dashboardnya untuk area atas di sini menggunakan plastik kasar hitam doff. Nah, terdapat rak yang tertutup yang ketika kita buka di dalamnya adalah power charging atau power outlet dan sudah tipe USB. Jadi kalian tidak perlu beli adaptor tambahan buat ngecas, bisa langsung colok USB, bisa langsung ngecas kawan-kawan. HP kalian pun bisa kalian taruh di dalam raknya kemudian ditutup. Waterproof ya, jadi aman walaupun kalian berkendara dalam keadaan hujan sekalipun. Nah, di sebelah kanan terdapat rak yang terbuka dengan ukuran yang tidak terlalu luas. Nah, di versi CBS ini keamanannya masih kunci kontak manual, belum smart key atau keyless. Segi keamanannya hanya mengandalkan kunci stang dan shutter key, belum tersedia alarm maupun answer back. Padahal banyak yang mengharapkan warna merah glossy seperti ini di versi keyless ya. Saya sering membaca beberapa komentar, mereka menginginkan versi keyless warna merah glossy seperti ini. Namun kenyataannya warna merah glossy hanya tersedia di versi CBS dan keamanan belum keyless. Nah, di bagian sebelah kanannya terdapat seat opener yang akan memudahkan kita membuka jok bagian belakangnya. Tidak lupa di bagian tengah juga terdapat hook atau gantungan barang yang sangat simpel. Nah, untuk area tengah sini menggunakan plastik halus ya, warnanya merah glossy di bagian tengahnya. Sisanya dari bagian tengah ke bawah atau dek depannya sini full menggunakan plastik kasar hingga ke bagian step floor dan dek belakangnya. Nah, di bagian step floor untuk jarak antara kanan dan ke kirinya ini cukup luas, namun antara depan ke belakangnya ini saya rasa kurang luas jika kita bandingkan dengan Honda Beat, Honda Genio atau Scoopy itu justru lebih luas di Honda Beat. Di Vario ini jarak antara depan ke belakang ini sangat pendek. Jadi buat kalian yang mau bawa galon di bagian tengah itu nggak bisa. Kardus dengan ukuran yang besar juga nggak bisa. Jadi mau nggak mau harus ke samping kanan kiri. Nah, di sini juga terdapat anti slip ya, berupa gerigi-gerigi. Ini dia yang akan memberikan cengkraman ketika kaki kita berpijak di step floor-nya supaya tidak licin. Kemudian di bagian bawah sini juga terdapat tulisan PJM FI Fuel Injection yang diukir ke dalam kawan-kawan. Kemudian untuk bagian dek bawahnya hingga ke belakang sini full menggunakan plastik kasar. Nah, untuk bagian step belakangnya menggunakan model pipa ya, jadi belum aluminium seperti di Vario 160, dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Jadi tampilan masih terkesan jadul. Kemudian dari segi keawetan, besi seperti ini lama-lama dia akan karatan dan biasanya dia seret ketika sudah karatan. Berbeda dengan yang model klik aluminium itu lebih awet, tampilan juga lebih sporty. Lanjut ke bagian bodi belakang. Di bagian bodi belakang di sini full menggunakan warna merah glossy. Jadi merahnya ini mengkilap dan menyala sekali kawan-kawan. Dipadukan dengan stripping beberapa paduan warna seperti silver berupa garis di bagian atas. Kemudian ada abu-abu, ada tulisan 125. Di sini abu-abu sangat besar ya. Kemudian ada tulisan Vario warna putih dipadukan dengan hitam, tulisannya juga sangat besar di sini. Jadi di versi CBS tulisan Vario-nya menggunakan stripping bukan emblem. Kemudian di bagian depan terdapat tulisan Liquid Cool menggunakan warna hitam seperti ini kawan-kawan. Nah, sisanya di bagian dek bawahnya sini full menggunakan plastik kasar. Kemudian untuk bagian atasnya kembali menggunakan plastik halus ya, warnanya hitam glossy. Kemudian untuk bagian stop lampnya di sini sudah LED dengan desain yang lebar ke samping seperti ini. Dia ke samping, kemudian desainnya lancip di bagian atas. Ada tambahan gundukan ke bawah seperti ini, jadi ada lebihan ke bawah. Nah, dibalut dengan mika berwarna merah. Kemudian untuk bagian fendernya di sini menggunakan fender gantung. Jadi desainnya mundur ke belakang, untuk penghubungnya menggunakan bahan aluminium warna silver. Kemudian ada tambahan sayap kanan kiri yang akan melindungi yang dibonceng di belakang dari cipratan-cipratan air atau lumpur ketika hujan. Untuk fendernya sendiri ukurannya tidak terlalu lebar namun cukup panjang, jadi hampir setengah rodanya. Di bagian ujungnya kanan kiri terdapat tekstur bintik-bintik. Tengahnya polos, hanya terdapat beberapa lekukan-lekukan seperti ini. Tidak lupa di bagian tengah ada tambahan mata kucing warna merah, ada stripping Honda warna putih. Kemudian untuk lampu penerangan plat nomornya, desainnya nongol keluar seperti ini, sudah LED juga hingga ke bagian sennya. Jadi di bagian pencahayaan full LED, sama sekali tidak terdapat bohlam.
Nah, sekarang kita naik lagi ke bagian jok dan behel belakang. Untuk bagian behel belakangnya di sini dicat menggunakan warna full hitam doff. Untuk desainnya serba runcing ya. Jadi di bagian ujungnya lancip seperti ini. Kemudian terdapat lubang di area tengahnya. Nah, yang menarik dari Vario 125, jadi desain bodinya ini seolah-olah menyatu dengan behelnya. Nah, dia garisnya seperti ini, lurus menjadi satu dengan behel. Di sini ada pemisah antara bagian bodi dengan besi. Keren sih. Nah, di bagian joknya full menggunakan warna hitam dengan ukuran yang cukup luas dan cukup panjang menyesuaikan ukuran bodinya yang juga cukup gambot. Kemudian terdapat beberapa motif bintik-bintik di bagian permukaan joknya. Nah, ketika kita buka di dalam joknya sini terdapat bagasi dengan ukuran 18 liter. Bisa masuk helm half face, namun untuk full face apalagi dengan ukuran besar tidak bisa masuk. Tangkinya dapat menampung sebanyak 5,5 liter kawan-kawan. Lanjut kita bahas ke sektor mesin ya. Jadi itu bagian mesinnya sendiri, Vario 125 ini menggunakan mesin injeksi 125 cc SOHC. Berpendingin cairan atau radiator, kapasitas mesin di 0,8 liter. Sudah ESP namun belum ESP Plus kawan-kawan. Nah, di bagian cover CVT dan cover filter udaranya, di sini full menggunakan warna hitam doff. Untuk bagian cover daripada CVT-nya depannya menggunakan plastik. Belakangnya besi, terdapat tulisan Honda, kemudian ada beberapa lekukan di bagian tengahnya. Dan sudah tidak terdapat fitur kickstarter atau selah-selahan yang memang hampir sudah tidak digunakan di motor-motor zaman sekarang. Nah, untuk Vario 125 sendiri, ini satu-satunya Matic Honda yang masih mempertahankan model rangka yang lama, yaitu posisi engine mounting yang masih di bawah, belum dipindah ke atas. Jika kita bandingkan dengan kelas 110 cc-nya seperti Beat, Scoopy, Genio, itu sudah rangka e-serve, posisi engine mounting pindah ke atas. Di 160 seri juga sama, PCX, EDV, Vario 160, posisi engine mounting pindah ke atas. Hanya di Vario 125 yang masih mempertahankan engine mounting di bawah. Jadi buat kalian pengguna Honda Vario 125 tidak perlu was-was masalah crankcase mesin, aman. Lanjut kita ke kaki-kaki belakang. Untuk bagian suspensinya menggunakan single shock yang posisinya berada di sebelah kiri. Belum shock tabung dan tidak tersedia adjuster. Kemudian untuk pengereman masih menggunakan pengereman tromol. Baik itu di versi termurah hingga versi termahalnya sama, belakangnya masih tromol semua. Velgnya di versi CBS memang tidak ada warna yang spesial. Jadi menggunakan warna full hitam doff seperti ini. Ban belakangnya menggunakan ukuran 100/80. Ringnya 14, tentunya sudah menggunakan ban tubeless. Nah, kita beralih ke sisi sebelah kanan. Untuk cover daripada radiatornya, dia desainnya seperti ini untuk kisi-kisinya ya. Lubang-lubang di bagian tengahnya full plastik kasar. Kemudian di bagian knalpotnya, dari leheran hingga ke silencernya menggunakan warna full hitam doff dibalut dengan cover muffler yang juga hitam doff, bahannya plastik kasar. Nah, di bagian ujungnya terdapat end cap menggunakan warna abu-abu glossy yang menambah kesannya semakin terlihat sporty. Ditambah desain knalpotnya ini dia naik ke atas jadi tidak selonjoran ya. Kemudian di bagian swing armnya menggunakan warna silver seperti ini. Jadi buat kalian pengguna Vario 125 ini harus ekstra perawatannya. Karena ketika terkena lumpur atau noda, kalian biarkan tidak langsung dicuci, biasanya semakin lama dia akan semakin membandel dan semakin susah untuk dibersihkan. Nah, di bagian tengahnya ini terdapat hager ya, namun ukurannya tidak terlalu panjang. Jadi menurut saya sangat pendek ya hagernya. Nah, di bagian atasnya di sini juga ditambah untuk karet penahan lumpur yang akan melindungi throttle bodinya dari cipratan-cipratan air atau lumpur ketika hujan. Nah, kurang lebih penampakannya seperti ini dari sisi sebelah kanan. Untuk Vario 125 2023 tipe paling murah yaitu tipe CBS warna merah atau versi non keyless ya. Jadi banyak sekali yang mengharapkan versi keyless tapi warnanya merah seperti ini. Namun kenyataannya tidak tersedia karena warna merah glossy seperti ini hanya tersedia di versi CBS atau versi non keyless kawan-kawan. Nah, untuk penampakannya dari bagian depan kurang lebih seperti ini. Jadi secara desain dan tampilan tidak bisa diragukan, serba runcing dan serba lancip. Dan menurut saya desainnya ini memang yang dicari banget oleh masyarakat Indonesia. Biasanya suka Matic-Matic yang tampilannya serba runcing dan serba lancip kawan-kawan. Untuk fullnya dari sisi sebelah kiri kurang lebih seperti ini. Jadi menurut kalian seperti apa seputar Vario 125 2023 CBS warna merah ini? Bisa tuliskan di kolom komentar. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini ya. Semoga bermanfaat dan informatif tentunya. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.